Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'al imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat, karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat berangkaikan salam tidak bosan-bosannya senantiasa selalu kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segenap pengurus Masjid Agung Nurul Iman yang sama-sama kita hormati, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah. Kita dalam suasana memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj, perjalanan bumi dan perjalanan langit, yang mana cerita itu diinformasikan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 1. Dimulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Itu menunjukkan bahwa Allah akan memberikan informasi yang mencengangkan, informasi yang menakjubkan, informasi yang aneh. Maka dimulai dengan kalimat Subhana, Maha Suci Allah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj kaum muslimin ada beberapa pesan-pesan. Di antaranya adalah pentingnya menjaga salat 5 waktu sehari semalam. Yang kedua, agar kita tidak terpedaya oleh dunia, sebagaimana ketika Nabi Isra dan Mi'raj tersebut, Nabi dipanggil oleh seorang nenek yang sudah tua, tapi dia cukup bagus parasnya. Itu menunjukkan bahwa dunia ini kaum muslimin memperdaya. Dan juga di antara pesan tersebut kaum muslimin tentang untuk kaum perempuan. Kali ini kita akan fokus membahas pesan dalam peristiwa Isra Mi'raj itu kepada kaum perempuan. Kaum muslimin, tentunya kita mempunyai orang tua. Di antaranya adalah perempuan. Tentunya kita mempunyai istri, sudah pasti perempuan bagi yang sudah punya istri. Dan tentunya kita mempunyai kakak perempuan, adik perempuan, anak perempuan, anak kakak, anak adik yang perempuan, termasuk kemenakan kita. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi Muhammad SAW diperlihatkan oleh Allah surga dan juga diperlihatkan neraka. Ketika Nabi Muhammad melihat dalam neraka itu banyak perempuan dalam neraka. Perempuan. Tentu kita tidak inginkan di antara yang banyak perempuan dalam neraka itu jangan sampai ada orang tua perempuan kita. Jangan ada istri kita di situ. Jangan ada anak perempuan kita di situ. Jangan ada kaum muslimin kakak atau adik perempuan kita di situ. Kita tidak inginkan itu. Auzubillah. Pertanyaan, apa yang menyebabkan banyak perempuan dalam neraka? Pertama kaum muslimin adalah persoalan aurat. Aurat. Karena memang berbeda aurat laki-laki dengan perempuan.
Kalau aurat laki-laki itu dari pusarnya sampai ke lutut, wajib dia tutup. Kalau tidak, berdosa dia. Kalau laki-laki keluar rumah pakai kain sarung, pakai singlet, tidak ada masalah. Sholat pun seperti itu, dia pakai kain sarung, pakai singlet, sah juga sholatnya. Cuman adabnya kurang. Tapi perempuan jangan coba-coba keluar rumah pakai kain sarung, pakai singlet, akan berdosa dia. Karena aurat perempuan itu seluruh tubuhnya, dari ujung kaki sampai ke ujung kepala adalah aurat, kecuali muka dan telapak tangan. Betapa ketatnya bagi perempuan. Dan terkadang perempuan itu susah untuk menjaga aurat, dan itu yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka. Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob, guru besar ilmu hadis, mengatakan, dan juga ulama-ulama lain juga mengatakan bahwa pakaian yang menutup aurat itu 3 syaratnya. Yang pertama, pakaian itu dalam. Yang kedua, pakaian itu longgar. Yang ketiga, pakaian itu tidak tipis. Selagi memenuhi syarat yang 3 itu, longgar, dalam, tidak tipis, silakan pakai. Walaupun itu pakaian buatan Jerman, walaupun itu pakaian dibeli dari Korea, orang Amerika yang memberi, silahkan dipakai, tidak ada salahnya. Asalkan terpenuhi 3 syarat tadi, dalam, longgar, dan tidak tipis. Nah, ini kaum muslimin. An-Nur 31 menyuruh kita menutup aurat. Menutup aurat, bukan membungkus. Sekarang kita lihat, banyak kaum perempuan itu membungkus tubuhnya, membungkus auratnya, bukan menutup. Contoh apa? Kaum muslimin, dia berpakaian dalam, tidak tipis, tapi ketat pakaiannya. Mereka berpakaian tapi seolah-olah tidak berpakaian. Jangankan masuk surga, bau surga saja tidak dapat. Kenapa? Karena pakaiannya ketat, nampak lekuk-lekuk tubuhnya. Itu membungkus, bukan menutup. Ambil gula lalu bungkus, maka gula itu akan menyerupai plastik. Sekarang ambil gula, masukkan dalam kotak, tutup. Gula tidak akan seperti kotak, kotak pun tidak akan seperti gula, karena dia ditutup, bukan dibungkus. Ini yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin, apa yang menyebabkan perempuan itu banyak dalam neraka? Karena terlalu mencolok dalam berhias. Memang sunatullahnya perempuan itu berhias. Istri kita berhias, anak gadis kita berhias, kemenakan perempuan kita berhias, kakak perempuan kita berhias, adik kita perempuan berhias. Memang sunatullahnya perempuan itu berhias. Tetapi ketika dia berhias sudah mencolok, ini jadi masalah. Perempuan dari ujung kaki sampai ke ujung kepalanya dia hiasi semua. Rambut dia hiasi dengan memakai bigen. Kalau dia memakai cat rambut, lalu air tidak bisa masuk ke dalam pori-pori rambut, otomatis kalau dia siap haid, dia mandi wajib, tidak sah mandi wajibnya. Dia berwudu, tidak sah wudunya. Kalau wudu tidak sah, sholat juga tidak sah, kan bahaya. Kukunya dia hiasi, dikasihnya kotek cat kuku. Bahkan kuku kaki pun dikasihnya cat kuku. Kalau dikasihnya cat kuku, baik kaki pun tangan, tentu air tidak bisa masuk ke dalam pori-pori kuku. Kalau air tidak bisa masuk ke dalam pori-pori kuku, mandi wajib tidak sah, wudunya tidak sah, tentu sholatnya tidak sah. Bagaimana akan masuk surga? Laki-laki tidak ada yang berhias seperti itu, hanya perempuan. Kadang mencolok dalam berhias. Mata dicukurnya alis mata, kadang dicabutnya, lalu dikasih yang agak tebal. Padahal Nabi telah mengatakan, Allah melaknat perempuan yang mencabut alis matanya. Nanti bulu mata dikasih palsu, bola mata dikasih softland. Beda terkadang terlalu tipis, terlalu tebal. Karena banyaknya beda ini lapisannya, kadang malas dia untuk berwudu sampai tinggal sholatnya. Ini persoalan berhias, kaum muslimin. Yang ketiga, apa yang menyebabkan perempuan itu masuk neraka? Tadi berhias, parfum juga masuk. Kadang dia sudah berjalan 500 meter, 200 meter ke depan, tapi parfumnya masih tinggal di sini, sehingga orang berpikir kalau ini bau parfumnya berarti sianu.
Yang ketiga, menyebabkan perempuan itu masuk neraka adalah kurang patuhnya dia kepada suaminya. Kurang patuh. Padahal Nabi telah mengatakan, kalau bolehlah manusia itu disuruh sujud kepada sesama manusia, maka akan aku suruh sujud seorang istri pada suaminya. Itu sebuah isyarat bahwa begitu perempuan itu harus taat dia kepada suaminya. Dia diambil oleh laki-laki itu kepada orang tuanya, ijab kabul. Saya terima menikahi anak gadis perempuan bapak dengan seperangkat alat solat dibayar tunai. Saya terima menikahi anak kandung bapak, saya beri dia makan, saya siapkan pakaiannya, saya siapkan rumah untuknya, saya siapkan belanja untuknya, dengan dosa-dosanya saya tanggung. Sebanyak kaum muslimin ijab kabul, maka istri itu dari ujung kaki sampai ke ujung kepala milik suaminya. Dia boleh membawa kemana saja, orang tuanya tidak bisa melarang. Kenapa? Sudah ijab kabul. Dan suami itu akan diminta pertanggungjawaban nanti di akhirat. Istrinya diminta pertanggungjawaban suami, anak-anaknya, suami diminta pertanggungjawaban. Berat jadi suami. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulan ar-ra'iyah. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap-tiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dia pimpin. Kaum muslimin, oleh karena itulah ada aturan dalam rumah tangga. Istri keluar rumah harus minta izin kepada suaminya, karena suaminya akan bertanggung jawab di akhirat. Istri puasa sunat Senin Kamis dan puasa sunat yang lain minta izin pada suaminya. Istri kalau mengeluarkan harta dalam rumah tangganya, beli sofa, beli apa segala macam, minta izin kepada suaminya, karena harta dalam rumah tangga itu di dalam kuasa suaminya. Suaminya akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti. Kaum muslimin, ini ketentuan-ketentuan. Tapi ketika seorang perempuan, seorang istri tidak patuh dia pada suaminya, kaum muslimin, inilah salah satu penyebabnya dia masuk dalam neraka. Nabi melihat dalam peristiwa Isra Mi'raj banyak perempuan dalam neraka. Terakhir, kaum muslimin, apa yang menyebabkan perempuan itu dalam neraka? Banyak dalam neraka begitu. Sidang jemaah, persoalan kurang menjaga lisan. Terkadang hampir sama. Apa itu laki-laki, apakah itu perempuan, kaum muslimin hampir sama. Terkadang agak berlebihan perempuan. Al-muslimu man sallima. Muslim yang baik itu selamat orang lain bil lisan, dari lisannya. Selamat orang lain daripada lisannya. Luka tubuh karena pedang masih dapat obat dicari. Luka hati karena lidah, kemana obat akan dicari? Kami pernah bertemu, ada jemaah lebih kurang 5 tahun tidak bertegur sapa, tapi hari itu berhasil kita damaikan, kita islahkan. Apa katanya? Sulit bagi saya untuk memaafkannya. Kata-katanya itu sangat menyakitkan saya. Menangis dia sampai ke langit ke-7, tidak akan saya maafkan dia. Kenapa kok bisa seperti itu dia berbicara? Begitu lisan itu, kaum muslimin, ketika dia melukai sangat tajam sekali. Sampai 5 tahun dia tidak bertegur sapa. Masuk, kalau sholat masuk pintu satu, ini masuk pintu sini, kaum muslimin. Sehingga dia tidak bersalaman. Sidang jemaah yang dimuliakan, inna sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu akan diminta oleh Allah SWT pertanggungjawaban di akhirat kelak nanti. Lisan pun diminta oleh Allah pertanggungjawaban di akhirat. Demikian, semoga apa yang kita sampaikan pada zuhur hari ini berfaedah hendaknya, bermanfaat hendaknya. Semoga dengan materi yang kita sampaikan hari ini kita bisa menjaga kaum kerabat perempuan kita dari api neraka, karena Nabi pernah melihat banyak perempuan dalam neraka dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.